Salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya akan membuat video. Video ini dibuat untuk keperluan sertifikasi dosen gelombang kedua tahun 2023. Video ini ada hubungan dengan pernyataan deskripsi diri dosen untuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi. Yang dijelaskan pada video ini terkait bidang pengajaran. Namun sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Emilianus Jahadus, salah seorang dosen program studi pendidikan matematika Unika Santo Paulus Ruteng. Unika Santo Paulus memberi kepercayaan kepada saya mengajar beberapa mata kuliah di beberapa program studi, antara lain program studi pendidikan matematika, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, program studi agronomi, program studi PGSD, dan program studi kebidanan. Mata kuliah yang diampu: struktur aljabar, aljabar linier, statistika elementer, spiritualitas Santo Paulus, ajaran sosial gereja, micro teaching, filsafat manusia, bimbingan dan konseling. Untuk program studi pendidikan matematika, saya dipercayakan mengajar mata kuliah aljabar linier, statistika elementer, struktur aljabar, micro teaching. Mata kuliah utama yang saya pilih adalah mata kuliah aljabar linier. Deskripsi mata kuliah. Adapun deskripsi mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar aljabar linier yang mencakup matriks dan operasi-operasinya, sistem persamaan linier, determinan matriks, vektor-vektor di bidang dan di ruang, ruang-ruang vektor, ruang hasil kali dalam, ruang eigen dan nilai eigen, dan transformasi linier. Mata kuliah ini merupakan prasyarat untuk berbagai mata kuliah keilmuan dan keterampilan, serta prasyarat untuk mata kuliah keahlian berkarya. Mata kuliah ini mendukung pembentukan salah satu kompetensi utama guru. CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Adapun CPMK-nya adalah sebagai berikut. Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep-konsep matriks, jenis-jenis matriks, operasi-operasi matriks, dan matriks invers. Mahasiswa diharapkan mampu memahami sistem persamaan linier dengan menggunakan konsep matriks. Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep determinan matriks. Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep vektor-vektor di ruang dan bidang. Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep terkait ruang-ruang vektor. Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep terkait ruang hasil kali dalam. Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep nilai eigen dan vektor eigen. Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep transformasi linier. Sistem perkuliahan. Sistem perkuliahan yang saya ajar selama ini adalah tatap muka langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya pilih adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, diskusi kelompok, presentasi kelompok, latihan soal, dan problem based learning. Interaksi. Saya membuat grup WA. Adapun tujuan pembentukan grup WA ini untuk berinteraksi dengan mahasiswa dalam rangka kegiatan pembelajaran, mengirimkan tugas-tugas dan juga materi-materi pembelajaran terkait dengan mata kuliah aljabar linier. Penilaian. Ada 4 penilaian. Yang pertama itu harian, tugas, UTS, dan UAS. Harian terdiri dari 2,
kehadiran 10%, aktivitas mahasiswa 10%, tugas 20%, UTS 20%, dan UAS 40%. Tes tertulis. Aspek yang dinilai: substansi jawaban mahasiswa, logika berpikir mahasiswa, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penilaian proses. Aspek yang dinilai: pertama, presentasi atau diskusi, ketepatan konsep atau isi, performa terkait komunikasi mahasiswa, keseriusan mahasiswa, perhatian, sikap, dan keingintahuan mahasiswa. Selanjutnya, video pembelajaran. Selamat siang adik-adik. Selamat siang, Romo. Gimana kabarnya? Baik. Ya, terima kasih atas kehadiran adik-adik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Ya, minggu yang lalu kita telah belajar bersama tentang sistem persamaan linier. Ada 3 jenis persamaan. Ada persamaan linier 1 variabel, ada persamaan linier 2 variabel, dan yang ketiga Persamaan linier 3 variabel. Dan minggu lalu juga kita telah belajar tentang matriks. Ya, masih ingat tentang matriks ya adik-adik? Matriks itu memiliki apa dan apa? Baris dan kolom. Ya, dari matriks yang memiliki baris dan kolom. Posisi duduk adik-adik juga memiliki baris dan kolom. Dan itu adik-adik sudah paham, sudah belajar. Hari ini kita akan memasuki materi. Ada hubungan dengan matriks, tetapi ada hubungan dengan materi pokok tentang determinan matriks. Masih ingat definisi tentang matriks? Siapa yang mau jawab? Silakan. Titin? Matriks adalah susunan bilangan real atau bilangan kompleks yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk jajaran baris dan kolom. Itu yang disebut matriks. Ya. Kalau determinan? Ya, kandidat. Determinan itu merupakan suatu fungsi yang bernilai real dari suatu variabel matriks itu. Ya. Jadi kalau musangka berarti ordonya kalau belum sangka berarti ordonya dengan simbol. Misalkan matrisnya kita beri nama matris A. Maka kita bisa beri nama matrisnya A N kali N, ya toh? Atau bisa juga diberi nama B M kali M, ya. Berarti posisinya kan sama, ya. Baik. Kita coba lihat, ya, definisi determinan. Ya. Mungkin waktu kamu SMA, adik-adik, ya kamu telah belajar tentang determinan. Ya. Misalkan A matris buntut sangkar, ya fungsi determinan A sering dituliskan sebagai determinan disingkat det A atau simbolnya atau simbol dari determinan, ya. Bisa ditulis ZA atau bisa ditulis ini, ya.
bacanya tetap determinan. Kita lihat ya contoh. Lihat contoh yang pertama. Ya. Diketahui sebuah matris namanya matris B. Elemennya itu A, B, C, D. Kodenya matris ini dua kali dua. Apa maksudnya 2 kali 2? Memiliki dua dari Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, diketahui sebuah matris A. Elemennya A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Matris ini ordernya berukuran 3 kali 3 kali 3. 3 baris, 3 kolom. Dari matris ini tentukan determinan B. Ya, jawab untuk memudahkannya akan dibuat tabel sebagai berikut. Ya. Tabel ini memiliki ya 4 kolom dan 7 baris. Ya. Kolom yang pertama berisi permutasi. Kolom yang kedua hasil kali elementer. Kolom yang ketiga banyak inverse. Dan yang terakhir hasil kali elementer bertanda. Coba lihat yang pertama, permutasi yang pertama itu 1, 2, 3. Hasil kali elementernya A11 kali A22 kali A33. Banyaknya inverse 0. Banyaknya inverse 0. Karena apa? Siapa tahu kenapa inverse-nya 0? Ya, Dewi. Kenapa inverse-nya 0? Karena yang dikali dari itu masih berada pada dalam kolomnya, belum ditambah di maksudnya Pak, maksudnya dikatakan bahwa inverse-nya 0 itu karena bilangan yang dikalikan dari masih ada di dalam kolomnya, yaitu A11, A22, A33. Sementara kalau untuk selanjutnya nanti yang dikalikan itu A12, A23, baru selanjutnya nanti ada A31. Ya. Baik, siapa yang setuju dengan pendapat dari Dewi? Ya. A11, A12, A1. Inverse-nya 0. Ya, kamu lihat sini, lihat. Ini angka yang terkecil. Ini angka yang urutan yang kedua, yang ketiga. Ya. Berarti dia mengikuti urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar, ya. Maka dia tidak memiliki inverse. Nah, coba lihat di tabel itu. Lihat di tabel. Coba lihat permutasi 132. A11, A23, A32. Mana angka yang lebih besar yang mendahului? 3 dan 2, 3 dan 3, 2. 3 mendahului 2. Seharusnya 2 dulu baru 3. Maka inverse-nya 1. Sudah mengerti? Sudah mengerti? Ya. Ini penanaman konsep, ya. Demikian pun seterusnya, ya. Mengerti, ya? Mengerti? Baik.
Dari determin A sama dengan ya plus A11 kali A22 kali A33 kurang A11 kali A23 kali A32 plus A12 A23 A31 kurang atau min A12 kali A21 kali A33 plus A13 kali A21 kali A32 kurang A31 kali A22 kali A31. Ya, untuk matris yang berukuran lebih dari 3 kali 3, ordonya 3 kali 3, tentunya penentuan nilai determinan dengan menggunakan definisi tersebut menjadi rumit. Misalnya ordonya berapa ordonya? Misalnya matris A berordo 4 kali 4, tidak bisa ya menggunakan rumusan determinan ini, ya tidak bisa. Baik, berdasarkan definisi tersebut maka dikembangkan metode perhitungan determinan yang lebih cepat yang akan dibahas ya selanjutnya di bagian selanjutnya. Ini metode perhitungan determinan, metode perhitungan determinan, yaitu dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Ya, pada metode ini dikenal beberapa istilah antara lain minor elemen AIJ kali MIJ, yaitu determinan yang diperoleh dengan menghilangkan baris I dan kolom J matriks awalnya. Kemudian kofaktor elemen AIJ dalam kurung KCIJ sama dengan min 1 I tambah J kali minor IJ jika A matris putus sangkar berukuran N kali N. Maka dengan menggunakan metode ini, perhitungan determinan dapat dilakukan dengan dua cara yang semuanya menghasilkan hasil yang sama, yaitu ekspansi sepanjang baris I, kemudian yang kedua ekspansi sepanjang kolom J. Ada rumusannya di situ, silakan baca sendiri. Coba kita lihat contoh untuk memahami ya definisi tentang determinan matriks. Diketahui matris A dengan elemen 1, 2, 3, 2, 2, 1, 4, 3, 1. Tentukan determin A dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Kita bisa memilih bariskah, kolomkah. Akan dicoba menggunakan ekspansi baris 1 untuk menghitung determinan A. Ya, determinan A karena yang kita gunakan ekspansi baris 1, maka rumusannya ya A11 kali C11 tambah A12 kali C12 tambah A13 kali C13. Coba lihat di papan tulis ya. C11 jadi 1 ya 1 tambah 1 kali ya minor 11 sama dengan minor 11, maka menghasilkan matriks 21 31. Dari mana 21 dan 31? Ya, Titin. Dalam tulisannya dari buku dari satu-satu berarti baris pertama dengan kolom pertama dihilangkan, jadi dapatlah matriks yang
Dua kali dua itu dua satu tiga satu. Apa yang dihilangkan? Apanya yang dihilangkan? Matriks yang ada pada baris pertama dan kolom pertama. Berarti yang dieliminasi itu adalah Satu barisnya dan kolom. Baris pertama dan kolom pertama. Ya, coba lihat. Baris pertama, baris pertama 1, 2, 3. Kolom pertama 1, 2, 4. Maka muncullah matris baru yang namanya dari minor tadi. Ya, matris minor yaitu 1, 2, 1, 3, 1. Maka determinannya sama dengan 2 ke 1 kurang 3 ke 1. Hasilnya Bisa 1. Ya itu, biar mengerti ya. Coba lihat latihan ini. Saya mau tahu sejauh mana adik-adik sudah paham dengan materi tadi. Gunakan ekspansi kofaktor untuk menghitung determinan dari matris-matris berikut. Nomor A saja. Coba. Yang sudah selesai bisa kerja di papan tulis. Ya, kandidat, silakan tulis di papan tulis. Siapa mau coba? Silakan. Jadi coba jadi salah tidak masalah. Yang penting coba. Coba saja. Ya, coba kita perhatikan. Satu nol satu satu 0103 1023. Kasih ekspansinya sepanjang ya, setelah dari
diceritakan oleh kandidat, dia mau ekspansi sepanjang apa? Faktor sepanjang baris ya. Baris dan kolom. Baris pertama, kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua. Di 210 402 023. Dua nol satu 410 313. Titik bagaimana? Bisa? Jemamu? Sudah selesai jemamu? Tuliskan sinar. Ya silakan dulu kandidat, jelaskan dulu yang Anda tulis ini. Coba. Jelaskan. Yang diketahui yaitu determinan A untuk baris pertama yaitu 1101 baris kedua, 2010 baris ketiga, 4102 baris keempat, 3133. Nah, yang dipertanyakan tadi kita disuruh untuk menghitung determinan dari matriks-matriks ini dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Yang pertama, untuk menentukan A11 yaitu untuk dengan cara menghilangkan baris pertama dan kolom pertama, yaitu ini kolom pertama dan juga baris pertama, sehingga yang tersisa yaitu 010 102 133. Begitu juga untuk seterusnya. Oke, baik. Mari kita tepuk tangan untuk kandidat. Baik adik-adik, ya untuk pertemuan hari ini ya sampai di sini. Ya, nanti untuk latihan soal ya Anda diminta untuk kerjakan nomor B, ya, nomor 1 poin B dan nomor 2 bagian A dan bagian B. Ya. Dan minggu depan ya kita akan periksa bersama terkait dengan tugas ini. Oke? Bisa? Terima kasih atas kehadiran adik-adik pada hari ini yang untuk mengikuti kegiatan belajar hari ini. Ya, sampai jumpa lagi minggu depan ya. Terima kasih.